Mari kita membaca Alkitab setiap hari bersama Sektor 5. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal 20. Kebangkitan Yesus, ayat 1 sampai dengan 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Simon dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak samping ke tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Ayat 11 sampai dengan 18, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," yang juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ayat 19 sampai dengan 23, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu."
Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat 24 sampai dengan 29, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ayat 30 sampai dengan 31, maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan hari ini dari Yohanes pasal 20. Selamat merenungkan dan menghayati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Giman untuk pembacaan firman dari Yohanes 20. Secara singkat menurut Alkipedia, ringkasan dari Yohanes 20, yaitu isi pasalnya mengenai kebangkitan Kristus. Untuk ayatnya secara garis besar, ayat yang pertama, Maria datang ke kubur. Ayat yang ketiga, demikian juga Petrus dan Yohanes tidak tahu tentang kebangkitan. Ayat yang ke-11, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat ke-19, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat ke-24, keraguan dan pengakuan Thomas. Dan ayat yang ke-30, kitab suci cukup untuk keselamatan. Judul perikopnya ayat 1-10, kebangkitan Yesus. Ayat 11-18, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 19-23, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 24-29, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan ayat 30-31, maksudnya Injil ini dicatat. Tokoh-tokoh yang ada Maria Magdalena, Petrus, Yohanes, 2 malaikat, Thomas, Allah. Kemudian ada Didimus, ada Maria Magdalena, Mesias, Petrus, dan Tuhan Yesus sendiri. Kesimpulannya, Dia yang memberikan nyawanya sebagai tebusan mendapatkan kembali nyawanya melalui kuasa Allah yang ajaib, membuktikan diterimanya pengorbanannya sebagai pelunasan dosa oleh Bapa, dan memberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya damai sejahtera Allah yang melampaui segala. Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.